Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah menekan tombol merah-merahnya, memadamkan apinya. Ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Semoga amal ibadah panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua saudara-saudaraku subscriber, subbreaker di manapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bisa saling menyapa, dan insya Allah kita selalu doa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas saking walase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita saat ini diberikan kesehatan oleh Allah. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Mari sama-sama saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk semua saudara-saudaraku, mari sama-sama kita bersyukur, karena apapun yang kita rasakan saat ini adalah rezeki, adalah rahmat dari Allah. Kita bisa makan dengan enak, dengan sangat lezat, karena apa yang kita makan saat ini, entah apapun yang kita makan saat ini, bisa jadi makanan yang kita makan saat ini adalah makanan yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang kelaparan. Kita bisa berdiri seperti ini, bisa jadi kita bisa berdiri seperti ini adalah suatu harapan banyak orang yang ingin bisa berdiri, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak bisa berdiri karena lumpuh. Kita bisa berbicara seperti ini, alhamdulillah. Bisa jadi bicara yang seperti ini adalah harapan banyak orang yang tidak bisa bicara karena stroke dan lain sebagainya. Kita bisa berjalan seperti ini, syukur, alhamdulillah, kita syukuri, karena bisa jadi jalan yang kita lakukan saat ini, yang kita nikmati saat ini adalah berjalan yang diharapkan oleh banyak orang yang tidak bisa jalan karena banyak penyakit, atau mungkin terkena penyakit stroke, lumpuh dan lain sebagainya. Kita bisa melihat, ini bisa jadi adalah sesuatu hal nikmat, lihat yang sangat luar biasa yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa melihat karena kita bisa bernafas dengan sangat lega. Ini wajib kita syukuri, alhamdulillah, karena bisa jadi nafas yang kita rasakan saat ini yang begitu nikmat, begitu lega, ini adalah nafas yang diharapkan oleh banyak orang yang terkena penyakit paru-paru dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, begitu banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kalau kita menghitungnya sangat-sangat tidak mungkin. Mungkin seandainya seluruh daun yang ada di dunia ini dijadikan sebagai buku, dan seluruh air yang ada di lautan ini dijadikan sebagai pena untuk menulis nikmat Allah, mungkin tidak akan pernah cukup. Maka kita malu kalau sampai kita ini sombong dengan apa yang kita lakukan dan merasa paling benar dengan apa yang kita pikirkan. Karena bila Allah menghendaki, maka apa yang kita lakukan, yang kita anggap diri kita paling benar, paling suci, selalu sholat, janganlah sombong dengan pikiran kita yang merasa diri kita benar, merasa diri kita baik, dan merasa diri kita adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Ingat, sombong adalah wataknya syaitan. Jangan bangga, jangan merasa suci, jangan merasa benar ketika kita menjalankan perintah Allah. Dan jangan sampai kita membenci orang-orang yang sedang melakukan maksiat. Jangan membenci saudara-saudara kita yang sedang di jalan yang salah. Kalau ada yang salah, dinasihati. Kalau ada yang salah, diberitahukan dengan cara yang baik. Jangan sombong merasa diri kita paling suci,
dan menghina orang lain atau mencaci orang yang melakukan maksiat. Bisa jadi Allah lebih mencintai orang-orang yang melakukan maksiat tetapi penuh dengan rasa bersalah, dan pada akhirnya Allah membukakan pintu hatinya ketika orang-orang yang maksiat tersebut ketika ajal menjemput dan dimasukkan ke surga Allah. Bisa jadi Allah bisa membenci seseorang yang beribadah tetapi dengan kesombongan. Oleh sebab itu saya dahulu sering sekali diajarkan oleh guru-guru saya, bahkan pernah suatu ketika saya masih berada di pondok, itu satu kampung itu datang untuk menyerang atau protes dengan pondok yang saya lakukan di situ, yang saya bertempat tinggal di situ. Jadi dulu itu pernah suatu ketika Abah Yai itu di pondok itu waktu intihan itu mengundang organ tunggal atau dangdutan begitu. Nah, ketika itu para pemuda-pemuda kampung, warga-warga sekitar pada datang ke pondok, dan beliau mengatakan, apa ini, pondok kok ngundang dangdutan, pondok kok ada seperti ini, nggak pantas begitu, ini pondok apa, kiai apa ini gitu. Nah, ketika itu terus menghampiri orang-orang tersebut dan berkata, nah kalau begini kan panjenengan kan jadi mau datang ke majelis zikir, kalau begini kan jenengan mau datang ke pondok, kalau tidak saya undang dangdutan seperti ini kan panjenengan ya nggak mau datang kan begitu. Jadi semuanya jadi kelajingan. Kalau begini kan semua jenengan mau datang. Nah, ketika ada dangdutan tersebut, ternyata dangdutan tersebut ya berpakaian yang rapi, dan di sela-sela dangdutan tersebut ada sholawatannya, ada ceramahnya beliau, dan dangdutannya pun juga sangat-sangat sopan sekali ya. Beliau juga yang diundang menghargai kan begitu. Masya Allah. Jadi tidak semua yang kita anggap buruk itu buruk. Jadi belajarlah untuk berhusnudzon kepada Allah dan berhusnudzon kepada saudara-saudara kita gitu. Jangan sampai hati kita menjadi gelap dan sengsara karena pikiran kita yang selalu berprasangka buruk. Jadi jauhi prasangka buruk ya, sampai pada akhirnya hati kita menjadi tenang gitu. Jangan sampai gelap karena pikiran yang buruk, dan jangan merasa diri kita merasa paling suci dan membenci saudara-saudara kita yang mungkin sedang salah jalan begitu. Insya Allah Allah itu lebih menyukai orang yang melakukan maksiat dan segera bertobat daripada orang yang beribadah tetapi penuh dengan kesombongan begitu. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku, di malam yang berbahagia ini saya mau menerima undangan orang-orang yang mengundang saya. Ya, yang terpenting kita terima undangannya untuk menyenangkan, dan yang jelas jadikan tontonan ini sebagai tuntunan. Kalau ada yang buruk ya dibuang, saya mohon maaf, dan semoga saja sedikit memberikan hiburan dan tontonan untuk saudara-saudara semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri syarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad rasulullah wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri syarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah. Mana nih bang? Kita kan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu nongkrong. Kang, Assalamualaikum. Jangan tak yang undang saya. Ahu. Ini tempatnya kayak gini amat sih, Kang. Bang, undang saya. Mau ke bagaimana? Tapi gimana ini saya? Bang, undang saya. Mau apa ini? Gimana? Pripun? Numpuk teknik kondangmu kuwi lah. Kondang? Siapa yang kondang? Wes, tak sama ngundang saya ini mau gimana? Ngobrol-ngobrol yang enak, duduk. Tak mau duduk. Gak perlu. Usah Terus gimana sekarang? buang-buang waktu. Mau apa sama ngundang saya? Duduk teknik ngomonganmu, gue teknik apa sing mbok duweni. Mbok ya yang enak itu loh. Yang baik. Yang mau dibuktikan apa? Enggak punya apa-apa. Mau gimana loh? Saban ini. Jajal ilmumu kuwi. Ilmu apa? Kang. Setelah ngomong yang enak-enak itu loh. Yang baik-baik saja loh. Ya. Reso. Saya kalau punya salah saya mohon maaf, wis. Saya kalau punya salah. Salahmu yo Apa saja salah saya? wis mateni kanca-kanca. Tangani kanca-kanca. Mereka ya. Wis mati kok jarne. Lho gara-gara kowe kuwi apa? Mereka sendiri, bukan saya. Saya tidak pernah berbuat apa-apa kok. Kalau nyerang saya pakai ilmu batin, nyerang secara batin balik ke mereka sendiri, ya itu kesalahan mereka, bukan salah saya. Gitu loh. Salah mereka sendiri, bukan. Dan sampean kalau punya ilmu batin, kenapa nggak nyerang saya pakai ilmu batin? Kenapa harus ketemu seperti ini? Yono. Nyerang dari belakang ya. Mati. Allah. Ya saya kuasa Quran ya. Ya kuasa Ramadan ya Allah subhanahu ya Muhammad. Sayyidina Syabul Qadir jalan Nagisni wa midani fi qada'i hajat wa ya qadir ya qadir hajar wa ya qadir hajar wa ya qadir Allah. Allah. Ayo tangi kabeh, tak ilmumu kabeh ta. Bangun semuanya. Ayo bangun semuanya.
Nang sing kita nih kacau lekas ini. Pusatkan di perut semua, pusatkan di perut semua. Allah jabar Allah jabar Allah jadi Allah Allah jadi jabar Allah jadi Allah Allah jabar Allah jadi jabar Allah Namamu aku Allah 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 Ayo berdiri semuanya. Ayo keluarin ilmu sampean yang paling kuat. Ayo. Ayo. Tinggal mulai baik. Aku ramampu wes Andur. Mulai aku ramampu. Mulai. Ayo. Aku ramampu. Mulai yo. Kalau Allah dekat apa yang mereka lihat seperti laut. Allah. Ayo jangan mulai sana. Lagi laut apa ini? Ayo cepat pulang. Cepat pulang. Ayo cepat pulang.
Kenapa kok nggak pulang? Kenapa nggak pulang? Dari nggak sampai ke pinggir gimana? Ayo berenang terus, berenang ya. Semuanya sampai lihat di lautan semuanya. Kenapa? Yang dilihat semuanya lautan, air. Ayo pulang, cepat pulang. Malah berenang. Mau pulang malah berenang, kenapa? Laut semua yang dilihat. Yang dilihat laut. Oh, sampai diam ya tenggelam malah ndek situ sampean. Diam tenggelam sampean malah ndek situ. Ayo terus berenang biar sampai ke tepian. Ayo terus berenang. Wis gak kuat berenang. Gendang minggir. Kabeh segoro. Lautan yang dilihat. Ya terus berenang ya. Terus berenang. Tak tulungi gelem tebat apa ora? Sopo sing sakti? Sakti Gusti Allah. Ya wis aku ora nglarani wong nek. Tulungan aku karo kanca-kancaku. Pinggir endi iki? Tulung. Si sampean napa iki? Sampean ning endi iki? Banyu Banyu tok. Ning endi iki? segoro iki. Segoro. Ndang. Ngapun gak kuat mati. Ora kuat aku. Tulung. Janji tobat lek kita tulungi ning banyu iki itu tobat ta? Ayo, cepat ayo. Gendang kau pikir. Wah. Ayo melaku minggir gini, minggir. Benar laut gini. Ini. Melaku, ayo. Jerui lo laute, rene. Mentas sono. Minggir kono, minggir. Tolong. Gini. Ini melaku ini. Minggir kono. Ayo minggir kono, minggir. Ayo melaku nih. Ayo minggir. Ayo. Minggir kono. Wis ning pinggir iki. Bismillah. Ayo minggir. Melaku minggir nih. Beneran laut ayo. Kono. Wis gak lagi ning pinggir sana yo. Ayo melaku. Minggir melaku no. Minggir ayo tak kendali yo. Ulang lari lagi. Ayo. Cek pengarep Melayu. Nyapa? Renang kan ora teko pinggir-pinggir. Ora teko pinggir-pinggir. Kabeh nek segoro. Iki kabeh iki sing mbok delok saiki alas iki lek sampean gelem ngucap istighfar tenanan teko awake dhewe mengko insyaallah iso balik. Lek ora mbok sampai kapanpun panggah sing mbok delok iki kabeh sing arepmu iki ketoke alas.
Saya tergantung awakmu dhewe, tergantung awakmu Mari dhewe. wacanan sing piye? Maca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Penting hatimu. Aku ora tau belajar wacanan ngono kuwi. Istighfar wes. Sampeyan maca istighfar lah atine mengko. Wes tobat insyaallah kok ketemu dalane wes ngono ae. Astagfirullahaladzim. Teko hatimu. Terus wis atine sampean teko ikhlas teko ati kok ketok dalane. Ngono ae wis. Teko hatimu dhewe. Tergantung dari hatinya mereka masing-masing. Kalau hati mereka masih tetap mempunyai dendam, benci, ya yang dilihat nanti tetap hutan gitu. Tapi kalau hatinya insya Allah taubat, nanti yang dilihat juga sudah kembali seperti semula. Terus semua saudaraku dimanapun berada, tidak usah takut dengan yang namanya dukun santet, dengan yang namanya ilmu sihir apapun, tidak usah takut. Takut hanya kepada Allah. Tidak akan ada angin itu yang bisa masuk ke dalam gelas kalau gelas itu berisi. Maka sebab itu isi diri kita dengan zikirullah, karena zikir adalah makanan batin. Yang penting istiqomah. Piye cara istiqomah ya dipaksa. Nanti dari paksa lama-lama biasa, akhirnya suka istiqomah pada akhirnya insyaallah. Insyaallah kalau kita selalu mengingat Allah, kita akan ditolong oleh Allah. Aku yakin tentang itu. Teman-teman semua saudaraku, kalau penjenengan punya hajat, jangan datang ke dukun. Minta doanya orang tua, minta ridhonya. Doanya orang tua itu yang paling mustajab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Tuh masih kayak gitu nah.